Kita lanjut ke ceritanya. Energi spiritual yang sangat terang dan gemerlap muncul mirip dengan pilar yang menopang langit, menembus langit dari kedalaman gunung. Saat terhubung dengan pusaran raksasa, energi spiritual pada tak terbatas berubah menjadi awan kabut tebal, mengaburkan pandangan semua orang tentang pemandangan yang ada di sana. Daerah itu jelas telah menjadi tempat yang paling menarik perhatian di Akademi Spiritual Surga Utara selama periode waktu ini. Setiap hari, akan ada banyak siswa yang akan melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu dan antisipasi yang ada di mata mereka. Selama 10 hari terakhir ini, kesepakatan yang dibuat antara Mu Chen dan Din Tai Chang telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Semua orang tahu bahwa begitu Mu Chen menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam bulan ini, dia mungkin diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembukaan Gunung Spiritual Surgawi, Benua Surga Utara. Namun, acara untuk para elit di puncak generasi muda ini adalah sesuatu yang Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat ikuti. Bahkan ada beberapa rumor yang beredar di dunia luar karena hal ini, menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan muncul di dalam hati para siswa. Mengapa mereka hanya menerima para jenius yang diasuh dengan sumber daya tak terbatas dari sekte atau klan? Jika mereka benar-benar ingin membandingkan, mengapa mereka tidak bersaing dengan para raksasa luar biasa yang telah mendapatkan ketenaran dan popularitas setelah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara? Berapa banyak penguasa yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara? Dari mereka, berapa banyak yang mempesona dan bersinar di dalam 1000 besar dunia? Dibandingkan dengan itu, berapa banyak kekuatan dan pengaruh yang berhasil dipelihara? Jika penguasa yang telah keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara dihitung, seluruh benua surga utara akan gemetar ketakutan karena kekuatan mereka. Oleh karena itu, mayoritas mutlak siswa memiliki sikap mendukung terhadap keinginan Mu Chen untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi ini. Secara alami, ada sebagian kecil orang yang sehat secara intelektual yang memiliki keraguan tentang Mu Chen yang terlalu sembrono. Lagi pula, bahkan jika dia menerobos ke tahap penyelesaian surgawi, dibandingkan dengan elit di puncak generasi muda di benua surga utara, masih ada perbedaan yang cukup besar. Para elit itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Molongsi. Tentu, terlepas dari itu, perhatian tampaknya seluruh Akademi Spiritual Surga Utara terfokus pada pegunungan di kedalaman Akademi. Semua orang ingin tahu persis apakah pemuda ini, yang telah menembus jalannya dan bergegas lurus ke depan dalam Akademi Spiritual Surga Utara tanpa berhenti, akan benar-benar dapat mencapai surga sekali lagi. Di bawah antisipasi ini, 3 hari lagi berlalu. Dari durasi 1 bulan, sudah 2 hari terakhir tersisa. Wilayah mahasiswa baru. Alun-alun luas yang ada di depan danau adalah tempat pelatihan biasa bagi anggota asosiasi Dewi Luo. Namun, pada saat ini, itu penuh dengan orang, dengan sebagian besar tidak memiliki niat untuk berlatih atau berkultivasi. Sebaliknya, mengangkat kepala mereka menatap ke arah di mana pilar energi spiritual raksasa yang bersinar telah bertemu dengan surga. Selama 2 hari terakhir dari 1 bulan yang diberikan, masih tidak ada satu gerakan pun yang terdeteksi dari Mu Chen, tanpa ada tanda-tanda terobosan darinya. Ini membuat beberapa anggota asosiasi Dewi Luo diam-diam berkeringat dalam kecemasan. Sampai sekarang, semua siswa di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara memperhatikan masalah ini. Meskipun Mu Chen tidak dapat menembus ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan tidak akan menyebabkan ketenaran dan prestise menderita, itu masih akan menyebabkan sedikit kekecewaan dalam beberapa orang. Lagi pula, mereka terlalu banyak mengantisipasi kesuksesannya. Luo Li, ini sampai 2 hari terakhir, bisakah Mu Chen berhasil? Di tengah alun-alun, Ye Qingling melihat ke arah gadis muda berpakaian hitam yang selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Akhirnya, tidak bisa menahannya, tangannya yang seperti batu giok mengepal tak terkendali saat dia bertanya. Dengan senyum tipis, Luo Li menjawab, sama saja jika dia berhasil atau tidak. Kultivasi tidak bisa dipaksakan atau terburu-buru. Memang, Luo Li memiliki beberapa ketidakpuasan terhadap kriteria 1 bulan yang diajukan Dekan Tai Chang kepada Mu Chen. Keraguan-raguan yang dialami Mu Chen sebelumnya adalah karena dia dipaksa sampai sedikit cemas dan terburu-buru. Ditambah dengan kemajuan pesatnya dalam kultivasi saat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara,
itu telah menyebabkan kondisi mentalnya menjadi tidak stabil, yang hampir menyebabkan bencana pada alam mentalnya. Terlepas dari apapun, dari sudut pandangnya, Din Tai Chang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun Luo Li tahu bahwa alam kondisi mental Mu Chen akan lebih kuat dan stabil dari pengalaman masalah ini, dia hanya seorang gadis muda di usia remaja. Terlebih lagi, dia adalah seorang gadis yang mengkhawatirkan kekasihnya. Seolah-olah dia akan mempertahankan sudut pandang yang benar-benar netral untuk menilai seluruh situasi ini. Oleh karena itu, keadaan emosinya masih seperti seorang gadis yang berusaha melindungi orang yang dicintainya. Namun, orang lain tidak berpikir seperti itu, jawab Ye Qingling dengan nada tak berdaya. Pelatihan dan kultivasi adalah masalah pribadi. Seseorang tidak perlu peduli dengan persepsi orang lain, kata Luo Li sambil tersenyum tipis. Selanjutnya, bukankah masih ada 2 hari lagi? Sebelum momen terakhir berlalu, seseorang seharusnya tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, jawab Ye Qingling dengan desahan lembut. Di bawah perhatian massa di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, waktu berlalu dengan lambat dan tenang, karena 1 hari lagi berlalu. Semua orang merasa seolah-olah suasana di dalam Akademi Spiritual Surga Utara telah berubah menjadi agak menekan dan menyesakkan. Bahkan ketika berlatih dan berkultivasi, orang-orang akan mengalihkan pandangan mereka ke arah pilar energi spiritual yang bersinar keluar dari tanah, tampak seolah-olah sedang mengangkat langit. Sesuai jadwal, hari terakhir tiba di bawah antisipasi semua orang. Saat sinar matahari yang terik menyinari cakrawala, sinar matahari yang lembut menyinari setiap sudut Akademi Spiritual Surga Utara. Hari ini, sebagian besar siswa di seluruh akademi tampaknya telah menghentikan pelatihan dan kultivasi mereka. Mereka semua ingin melihat apakah keajaiban akan muncul di hari terakhir kesepakatan. Di puncak gunung yang sunyi dan terpencil, Ling Xi duduk di teras di depan rumah bambunya. Tangannya yang seperti batu giok menopang pipinya, sementara rambut hitamnya berserakan, matanya yang indah terfokus pada pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di kejauhan. Duduk di samping Ling Xi adalah Suer, yang ekor kudanya bergoyang-goyang. Ekspresi khawatir tergantung di wajah kecilnya saat dia bertanya, akankah kakak Mu Chen berhasil, kakak Ling Xi? Dengan lembut menggosok wajah kecilnya, Ling Xi tersenyum tipis. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, saya tidak tahu. Karena jumlah energi spiritual yang sangat kuat yang ada di sana, itu benar-benar menutupi setiap fluktuasi yang mungkin terpancar dari Mu Chen. Pada saat ini, bahkan dia tidak dapat memahami sedikit pun dari situasi yang terakhir saat ini. Saat mata hitam legam Suer terbuka lebar saat dia menatap matahari terik yang perlahan turun dari cakrawala, tangan kecilnya menyatu, berdoa agar matahari melambat saat turun di bawah gunung. Namun, keinginan naif seperti itu jelas tidak akan membuahkan hasil. Tanpa perubahan kecepatan, matahari melintasi langit, diam-diam bergerak dari siang hingga senja. Di bawah senja dari matahari terbenam, cahaya merah samar dicor melintasi masuk Akademi Spiritual Surga Utara. Namun demikian, masih belum ada gerakan di bawah pilar energi spiritual raksasa yang bersinar. Saat siswa yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah matahari terbenam yang turun di cakrawala, desahan lembut terdengar di hati mereka. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara mereka masih tidak dapat berpartisipasi dalam kesempatan paling penting bagi para elit di puncak generasi muda benua Surga Utara. Matahari terbenam secara bertahap disembunyikan oleh ujung bumi. Saat itu benar-benar menghilang di bawah bumi, seluruh langit menjadi gelap dan redup. Di dalam dunia yang gelap dan redup, suara orang mendesah terdengar. Siswa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat bahu mereka dengan sedikit kekecewaan, sebelum bersiap untuk menyebarkan perhatian mereka selama 10 hari. Namun, tepat pada saat ini, suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Gelombang energi spiritual raksasa tampak melonjak dan menyebar ke segala arah di langit mirip dengan gelombang pasang. Banyak orang dengan marah mengangkat kepala mereka, melihat ke arah kedalaman pegunungan dengan kejutan hadir di mata mereka. Fluktuasi yang hebat dan intens secara tak terduga muncul ke permukaan dari pilar energi spiritual raksasa yang bersinar. Saat gelombang demi gelombang energi spiritual terpancar, ia tumbuh semakin tak terbatas dan merajalela.
Suara sorakan yang menakjubkan meletus di wilayah mahasiswa baru saat ekspresi emosional memenuhi wajah anggota asosiasi Dewi Luo. Mengangkat matanya yang jernih dan jernih, Luo Li diam-diam melihat ke pilar bercahaya, di mana fluktuasi energi spiritual yang kuat dan kuat saat ini muncul darinya. Pada saat ini, tangannya yang seperti batu giok di dalam lengan bajunya mulai menegang dengan tenang. Di puncak gunung, keterkejutan hadir di mata Shen Changsheng dan Li Xuantong saat mereka melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka. Di pulau kecil di danau, dua saudara perempuan, Su Xuan dan Su Linger, berdiri dengan tenang, fluktuasi hadir di mata indah mereka saat mereka melihat pilar energi spiritual bercahaya berfluktuasi di kejauhan. Di tempat lain di sekitar Akademi Spiritual Surga Utara, karakter yang sangat terkenal dan berpengaruh seperti He Yao, Su Huang dan Zhao Qingshan juga mengalihkan pandangan mereka karena keterkejutan juga hadir di mata mereka. Gelombang energi spiritual raksasa semakin merajalela saat setiap gelombang berlalu. Pada akhirnya, mereka tampak seperti tsunami yang bergemuruh, menyelimuti langit. Kecemerlangan menyilaukan yang memancar dari mereka menyebabkan langit yang redup dan gelap mendapatkan kembali kecerahannya sekali lagi. Saat gelombang energi spiritual yang mengamuk sangat ganas, raungan yang jelas tiba-tiba memenuhi langit. Mirip dengan lolongan harimau dan auman naga, itu terdengar tiba-tiba dari kedalaman gunung. Saat suara melolong terpancar, seseorang bisa merasakan energi spiritual yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya. Pilar energi spiritual yang bersinar tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, kecemerlangan yang menusuk mata meletus di depan mata semua orang dari dasar pilar bercahaya, menembak lurus ke arah langit. Pilar energi spiritual yang bersinar meledak terpisah, berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Di dalam segudang titik-titik bercahaya, gumpalan kecemerlangan sepanjang 1 kaki muncul, dengan orang kecil memancar dengan kecemerlangan duduk di dalamnya. Orang kecil itu hidup dan hidup, tampak identik dengan Mu Chen. Jelas, ini adalah rohnya. Namun, pada saat ini, rohnya tampak sangat jasmani, seolah-olah itu adalah salinan persis dari tubuhnya yang sebenarnya. Perasaan yang kuat dan kuat bisa dirasakan meliputi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, roh yang duduk mulai perlahan membuka matanya. Perasaan muskil yang mirip dengan langit berbintang muncul di dalam sepasang matanya. Saat sinar kecemerlangan meletus dari dalam, mereka tampak seperti titik-titik bintang yang berkilauan di langit malam, tampak sangat misterius. Mengangkat tangan kecilnya, ia membuka mulutnya. Pada saat ini, titik-titik energi spiritual bercahaya yang menutupi langit mulai mengalir bersama, sebelum akhirnya dihisap oleh roh kecil itu. Sinar kecemerlangan yang memancar di sekitar roh tumbuh semakin nyata, sementara sedikit kecemerlangan emas bahkan mulai muncul di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, itu telah berubah jauh, jauh lebih jasmani daripada sebelumnya. Saat roh bergegas menuju langit, itu berubah menjadi seberkas cahaya. Menusuk lurus melalui puncak langit, angin kencang menyapu keluar darinya. Namun, itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya, seolah-olah itu memiliki kemampuan hebat untuk melakukan perjalanan kemanapun di surga. Saat melihat ini, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara meledak dengan sorak-sorai. Jelas sekali bahwa begitu roh seseorang dapat meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di langit dan bumi tanpa padam, itu adalah penyelesaian surgawi. Jelas, Mu Chen telah benar-benar menembus ke alam terakhir dari 3 tahap surgawi, tahap penyelesaian surgawi. Kekacauan dan keaktifan tak terhindarkan di Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan setelah hamburan penuh sinar cemerlang di langit, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara masih dalam keadaan bersemangat dan hiruk-pikuk. Berdengung dari obrolan orang yang tak terhitung jumlahnya, semua topik diskusi adalah tentang fenomena aneh yang muncul dari Mu Chen. Mereka semua berasumsi bahwa Mu Chen masih gagal dalam rentang 1 bulan yang diberikan. Namun, siapa yang menyangka bahwa Mu Chen akan melakukan pembalikan yang begitu spektakuler pada saat-saat terakhir. Memikirkan tontonan yang terbentang di depan mereka, orang tidak akan bisa menghitung berapa banyak orang yang membuka mata lebar-lebar, dipenuhi dengan keheranan dan keheranan. Saat suasana seluruh Akademi Spiritual Surga Utara berkobar, di aula besar di wilayah tengah Akademi, Din Tai Chang dan para tetua lainnya menatap ke arah layar cahaya di depan mereka. Adegan yang ditampilkan di dalamnya justru merupakan fenomena yang tercipta dari terobosan Mu Chen.
Teman kecil itu, dia benar-benar berhasil menerobos. Hebat. Hallmaster Mo Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya saat dia menghela nafas dengan kagum. Bahwa Mu Chen tetap diam selama setengah bulan berikutnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka serangan balik seperti itu di malam hari terakhir. Tontonan ini telah menyebabkan bahkan mereka diam-diam tercengang. Mendengar kata-katanya, Penatua Zutian dan penatua lainnya mengangguk setuju. Bahwa Mu Chen benar-benar layak untuk reputasinya karena mampu bersaing untuk supremasi dengan anak yang diberkati surgawi seperti Ji Xuan. Bakatnya benar-benar agak mencengangkan. Din, karena Mu Chen telah menembus ke tahap penyelesaian surgawi, bagaimana dengan gunung spiritual surgawi? Tanya Mo Yu sambil melihat ke arah Din Taichang, yang duduk di posisi paling kepala. Dengan lembut menepuk sandaran tangan, ekspresi serius muncul di wajah Din Taichang. Menghadapi terobosan sukses Mu Chen, bahkan dia sedikit terkejut. Namun, saat merasakan kekaguman dan kebahagiaan atas bakat Mu Chen, dia juga mulai sedikit ragu dengan komitmen sebelumnya kepadanya. Menjadi siswa yang luar biasa, jika Mu Chen dibimbing dan dipelihara dengan benar selama setengah tahun ke depan, dia mungkin bisa mendapatkan kehormatan untuk Akademi Spiritual Surga Utara mereka di kompetisi Akademi Spiritual besar yang akan datang. Namun, jika sesuatu terjadi selama Gunung Spiritual Surgawi, itu benar-benar akan menjadi kerugian besar bagi akademi mereka. Melihat ekspresi yang ada di wajah Din Taichang, Penatua Zutian dan penatua lainnya tidak menanggapi pikiran dan pertanyaan mereka. Dari kelihatannya, mereka mengerti kekhawatiran yang dirasakan Din Taichang. Akan sangat disayangkan kehilangan siswa yang luar biasa seperti itu. Mengapa kita tidak menjelaskan hal ini kepada Mu Chen? Dia harus memahami bahwa dia saat ini tidak terlalu cocok untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi, kata seorang penatua berambut putih dengan suara yang dalam. Cara ini akan menyebabkan moral para siswa menderita pukulan yang terlalu besar. Selama beberapa hari terakhir, kesepakatan antara Mu Chen dan dekan telah menyebar ke seluruh akademi. Jika kita mengingkari ini, itu mungkin tidak terlalu bagus. Setelah berpikir sebentar, Mo Yu menambahkan sambil menggelengkan kepalanya. Namun, itu masih lebih baik daripada kehilangan siswa yang luar biasa. Ini memang merepotkan. Sebagai sesepuh surgawi duduk mulai secara terbuka membahas masalah ini, keputusan tidak dibuat bahkan setelah 1 jam. Secara alami, mereka semua ingin Akademi Spiritual Surga Utara mereka untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi. Bagaimanapun, ini benar-benar peristiwa terbesar yang terjadi di benua surga utara mereka. Karena ketidakhadiran akademi mereka dalam kesempatan ini selama beberapa tahun terakhir, itu telah menyebabkan banyak rumor dan omong kosong. Karena tidak dapat membantah mereka, akademi mereka selalu diam tentang masalah ini. Namun demikian, memikirkan hal ini selalu membuat mereka merasa cemberut. Jika Mu Chen benar-benar ingin berpartisipasi, dan bahkan dapat mencapai kinerja yang luar biasa di Gunung Spiritual Surgawi, mereka akan dapat membantah rumor fitnah itu. Ini benar-benar akan membawa manfaat yang cukup baik untuk Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Namun, itu secara bersamaan akan membawa bahaya kehilangan siswa yang luar biasa seperti Mu Chen. Haruskah mereka mengambil risiko untuk bahaya seperti itu? Duduk di kursi utama, Din Taichang diam-diam memandangi 5 sesepuh surgawi yang sedang menjalani olok-olok dan diskusi mereka. Setelah beberapa lama, dengan lambaian tangannya, dia membungkam suara mereka, sebelum perlahan berbicara, karena saya telah membuat kesepakatan ini dengan Mu Chen, dan dia telah berhasil mencapai tujuan ini, kami benar-benar tidak punya alasan untuk terus menghalanginya. Itu, 5 sesepuh surgawi duduk melihat ke arah Din Taichang. Apakah ini menunjukkan persetujuannya untuk partisipasi Mu Chen? Namun, setelah ragu-ragu beberapa saat, Dekan Taichang melanjutkan berbicara dengan nada yang dalam, sungguh, masalah ini penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah, dan membutuhkan kepercayaan penuh sebelum menyetujui keikutsertaannya. Mo Yu, beritahu Mu Chen untuk datang ke platform hukuman besok. Jika dia bisa lulus ujian akhir, saya akan menyetujui partisipasinya untuk Gunung Spiritual Surgawi yang akan datang ini. Keesokan harinya, ketika berita tentang ujian terakhir Mu Chen tersebar di seluruh akademi, suasana di dalam Akademi Spiritual Surga Utara
yang kemarin menjadi hiruk-pikuk, langsung berubah menjadi eksplosif. Wilayah mahasiswa baru. Setelah beristirahat untuk malam itu, Mu Chen muncul di alun-alun di bawah iringan Luo Li, yang mengarah ke kerumunan anggota asosiasi Dewi Luo yang dipenuhi emosi untuk berkumpul di sekitar mereka. Kicau dan celoteh terdengar, menyebabkan mereka tampak sangat hidup dan berisik. Melambaikan tangannya untuk menyebarkan kerumunan emosional, Ye Qingling mengerutkan kening saat dia berbicara, "Mengapa masih ada ujian untukmu? Bukankah Anda berhasil menembus ke tahap penyelesaian surgawi? Mungkinkah dekan dan sesepuh menyesali kesepakatan mereka?" Petik 2. Dekan dan tetua mempertimbangkan keselamatan saya. Bagaimanapun, orang-orang yang berpartisipasi di Gunung Spiritual Surgawi adalah elit sejati di puncak generasi muda dari benua surga utara. Bahkan Molongzi tidak dianggap yang terkuat di grup itu, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Tidak ada kebencian dalam nada suaranya, karena dia sangat jelas tentang asal-usul keraguan dekan dan penatua. Tes hari ini mungkin tidak sesederhana itu. Hati-hati, Luo Li berkata dengan lembut. Baik, saatnya untuk beberapa tindakan. Saya benar-benar ingin melihat masalah sulit apa yang telah disiapkan oleh dekan dan tetua untuk saya, kata Mu Chen sambil tersenyum, sebelum meraih Luo Li dan menembak ke langit. Menuju langsung ke arah platform hukuman, dengan tampaknya semua anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti di belakang mereka. Jelas, dengan situasi saat ini, jelas bahwa tidak ada yang memiliki pikiran jernih untuk berlatih dan berkultivasi sekarang. Saat Mu Chen dan yang lainnya keluar dari wilayah mahasiswa baru, mereka melihat banyak siswa dari wilayah lain segera memusatkan perhatian mereka pada mereka. Namun demikian, karena terbiasa dengan tatapan penuh perhatian seperti itu, tidak ada perubahan yang terjadi pada Mu Chen saat dia menembak melintasi langit. Siswa yang tak terhitung jumlahnya mulai mengudara dari daerah lain, mengikuti, mencoba untuk bergabung dalam keaktifan. Saat Mu Chen menuju ke platform hukuman, dia kagum melihat banyak sosok yang memenuhi langit sekitarnya. Tidak diketahui berapa banyak siswa yang sudah menunggu mereka. Di depan tempat parkir berdiri beberapa sosok yang dikenalnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan siswa elit lainnya dari Akademi Spiritual Surga Utara tiba-tiba hadir di sini. Semoga sukses, Mu Chen. Kami mendukungmu. Berdiri di samping Su Xuan, Su Linger melambaikan tangan kecilnya sambil berteriak dengan suaranya yang imut. Kakak Mu Chen. Sebuah suara lucu dan menyenangkan terdengar, menyebabkan Mu Chen berbalik, hanya untuk melihat Suer berdiri tidak terlalu jauh darinya. Mengenakan gaun seputih salju, dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya yang cantik, Lingxi tiba-tiba muncul di sampingnya. Saling menatap dengan Lingxi, senyum tipis muncul di wajahnya yang sedingin es dan cantik. Saat senyum indah seperti bunga muncul, beberapa siswa di sekitarnya tercengang oleh pemandangan yang menakjubkan ini, sementara beberapa perasaan dendam dan kemarahan muncul di dalamnya. Mu Chen ini benar-benar terlalu jahat. Semua wanita cantik kelas atas dari Akademi Spiritual Surga Utara kami benar-benar memiliki koneksi dengannya. Mengirim senyum ke arah mereka, Mu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, sebelum memfokuskan pandangannya ke platform hukuman raksasa. Yang hadir di sana adalah Din Tai Chang dan beberapa sesepuh dari Akademi Spiritual Surga Utara yang berdiri di peron. Dalam sekejap, di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, Mu Chen turun ke platform batu. Sambil menangkupkan tangannya, dia dengan hormat berbicara, Mu Chen menyapa dekan dan sesepuh lainnya. Sedikit menganggukkan kepalanya, Dekan Tai Chang melihat ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan senyum tipis, Mu Chen, selamat karena berhasil menembus tahap penyelesaian surgawi. Meskipun saya telah mengatakan bahwa saya akan membiarkan Anda berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi, saya berharap Anda memahami betapa tangguhnya lawan Anda nantinya. Kami benar-benar tidak ingin kehilangan siswa berprestasi lagi. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen saat dia perlahan menjawab, saya mengerti semua itu. Karena itu, jika Anda memiliki tes untuk saya akan menerima semuanya, Din. Petik 2. Merasa puas, Dekan Tai Chang berkata, ini akan menjadi ujian terakhirmu. Ini sangat sederhana, penilaian kemampuan tempurmu. Setelah menyelesaikan pernyataannya, dengan lambaian lengan bajunya, 3 sinar cahaya keemasan gelap keluar dari dalam. Mendarat di peron batu, getaran langsung mengguncang,
sebelum suara yang dalam menyebabkan hati siswa yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Saat kecemerlangan emas gelap perlahan menyebar, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Seketika, semua mata mereka berkontraksi dengan marah saat deru orang-orang yang menghirup udara dingin terdengar di langit. 3 raksasa emas gelap sekitar 10 kaki berdiri di sana. Tubuh tanpa hiasan mereka sepenuhnya ditutupi dengan pola roh. Penyok beraneka ragam di tubuh mereka mewujudkan banyak pertempuran yang telah mereka lalui, bekas luka pertempuran yang tersisa dari pertarungan demi pertarungan. Diam-diam berdiri di peron, fluktuasi dingin yang luar biasa diam-diam terpancar dari mereka. Ini adalah, setelah melihat mereka, perubahan halus terjadi di wajah Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya. Boneka tempur spiritual hukuman. Jeritan kaget meletus di antara kerumunan yang padat, bahkan beberapa senior menunjukkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Boneka tempur spiritual hukuman itu dikatakan sebagai boneka spiritual pertarungan khusus yang dibuat oleh aula hukuman. Di seluruh aula, hanya ada 18 dari mereka, dengan mereka semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Selain itu, mereka tidak akan merasakan sakit, memiliki tubuh yang tangguh yang sulit digerakkan atau diguncang. Ketika datang untuk bertarung, bahkan para ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan mereka. Namun, Din Tai Chang sebenarnya telah mengeluarkan mereka bertiga. Untuk apa ini? Wajah Ye Qingling dan anggota asosiasi Dewi Luo itu berubah sedikit jelek, dengan mata indah Luo Li bahkan mulai berkontraksi samar. 3 boneka tempur spiritual, itu sebanding dengan 3 ahli di ranah yang sama dengan Molongzi. Mu Chen, mengabaikan teriakan yang memenuhi langit, Din Tai Chang mengulurkan tangannya. Menunjuk ke arah boneka tempur spiritual, sebuah suara yang dalam terdengar darinya, kalahkan mereka, dan Anda akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di gunung spiritual surgawi. Jika tidak, bahkan jika Anda kehilangan kepercayaan pada saya tidak akan menerima partisipasi Anda dalam kesempatan itu. Itu karena, saya tidak ingin Akademi Spiritual Surga Utara kita kehilangan siswa berprestasi lainnya lagi. Ini ujian terakhir. Mu Chen, apakah kamu berani mengambilnya? Petik 2. Tatapan pegunungan yang datang dari sekitarnya telah berkumpul di tubuh pemuda kurus dan tampan itu, sementara banyak orang mengepalkan tangan mereka. Ujian ini terlalu kejam. Di bawah tatapan penuh perhatian dari orang yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satu fluktuasi pun yang muncul di wajah Mu Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia perlahan mengambil langkah maju. Sok membanjiri hati semua siswa. Mu Chen sudah bergerak, dan membuat keputusan. Dia telah menerima tantangan ini. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Mu Chen maju selangkah. Namun, langkah kecil dan kecil ini menyebabkan atmosfer di sekitarnya menjadi tegang dan tegang, dengan kejutan mengalir di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, tindakan Mu Chen adalah salah satu yang telah melebihi harapan mereka. Itu adalah 3 boneka tempur spiritual hukuman dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Bahkan orang seperti Molongzi hanya akan memiliki pilihan untuk bergegas dan melarikan diri seperti tikus ketika berhadapan dengan ketiga boneka tempur itu. Meskipun Mu Chen telah berhasil menerobos, dia seharusnya tidak mampu mengalahkan 3 boneka tempur yang dibuat khusus untuk bertarung, kan? Terlebih lagi, boneka tempur itu tidak mengenal rasa takut dan tidak menyusut. Mu Chen ingin mengalahkan mereka adalah tugas yang hampir mustahil untuk dipercaya oleh banyak siswa. Di kejauhan, ekspresi serius juga hadir di wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketiga boneka tempur itu juga menyebabkan mereka merasakan kejutan yang mengalir di hati mereka. Din Tai Chang benar-benar tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam ujian terakhirnya. Bisakah orang itu, Mu Chen, lulus ujian ini? Saling memandang, keduanya bisa melihat keraguan dan ketidakpastian hadir di mata masing-masing. Pada platform hukuman, Hall Master Mo Yu dan tetua lainnya menyaksikan dengan tatapan aneh ke arah Mu Chen, yang telah berjalan ke depan. Sepertinya bocah itu cukup percaya diri untuk benar-benar berani mengambil tes seperti itu. Sedikit menganggukkan kepalanya, Din Tai Chang berbicara sambil tersenyum, karena kamu telah membuat keputusan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Semuanya akan diputuskan dari hasil Anda. Petik 2.
Ya, jawab Mu Chen dengan hormat. Lalu, dengan lambaian lengan bajunya, fluktuasi tak terlihat terpancar dari Din Tai Chang. Detik berikutnya, suara yang dalam dan rendah terdengar, "Ayo mulai." Saat kata-kata terakhir Din Tai Chang terdengar, ketiga boneka tempur dengan marah membuka mata mereka, sinar keemasan gelap kecemerlangan berkilau di dalamnya. Pola spiritual mulai muncul satu demi satu pada tubuh mereka yang sedingin es dan tangguh, sementara fluktuasi yang kuat menyembur dan memancar keluar. Mata tiga boneka tempur yang memancar dengan cahaya keemasan terkunci langsung ke Mu Chen, sebelum mereka mulai mengambil langkah besar ke depan. Seluruh platform batu bergetar saat mereka bergerak, bergemuruh saat mereka bergegas ke arahnya dengan eksplosif. Meskipun memiliki fisik yang cukup besar yang mirip dengan raksasa, kecepatan mereka sama sekali tidak lambat, muncul tepat di depan Mu Chen dalam rentang waktu beberapa tarikan napas. Saat tinju mereka meletus dengan cahaya keemasan, mereka menghancurkan udara, penuh dengan kekuatan yang menyebabkan kulit kepala orang-orang merangkak saat mereka bergemuruh dengan keras ke depan. Raungan naga terdengar dari dalam Mu Chen, sebelum bayangan naga muncul, melingkari tubuhnya. Detik berikutnya seperti hantu, sosok Mu Chen mundur dalam sekejap. Tiga tinju logam emas yang kuat dan kokoh dengan keras menghancurkan tanah tempat Mu Chen baru saja berdiri, menyebabkan retakan langsung muncul di permukaan yang dibangun dengan luar biasa. Setelah kehilangan serangan pertama mereka, tanpa sedikit pun keraguan, ketiga boneka tempur itu dengan eksplosif melesat ke depan, mengirimkan serangan menakutkan yang terus-menerus menyapu ke arah Mu Chen. Menghadapi serangan-serangan mengerikan yang menuju ke arahnya, Mu Chen terus-menerus mundur, menghindari dan meliuk-liuk di sekitarnya dengan jarak yang sangat tipis. Saat bayangan naga berkilauan, kecepatannya meningkat secara dramatis, memungkinkan dia untuk menghindari tinju logam menakutkan yang dapat dengan mudah mengirimnya terbang. Karena promosi kekuatannya, kecepatan Mu Chen untungnya memiliki kemajuan serupa. Jika tidak, dia akan lama ditumbuk menjadi bubur oleh tiga boneka tempur. Namun demikian, terus menghindar dan menghindar seperti itu tidak akan membantu, karena dia sama sekali tidak dapat lulus ujian seperti ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada pengejaran yang terjadi di langit yang menyebabkan hati orang-orang bergetar dan berdebar saat semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat, telapak tangan benar-benar tertutup keringat. Namun, menghadapi pengepungan obstruktif dari tiga boneka tempur, penghindaran dan penghindaran seperti itu bukanlah cara terbaik untuk mengalahkan mereka. Saat pemikiran ini melintas di benak beberapa siswa, perubahan tak terduga terjadi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba berkembang dari tubuh boneka tempur, saat pola spiritual yang menutupi tubuhnya menjadi sangat mencolok. Pada saat yang sama, kecepatannya meningkat secara drastis, tiba di depan Mu Chen, yang menunjukkan teknik melonjak naganya untuk menghindar, dalam satu langkah. Saat tubuh raksasanya muncul tepat di depan Mu Chen, bayangannya segera menyelimuti yang terakhir, membawa tekanan kuat yang langsung menekan Mu Chen. Tidak ada sedikit pun belas kasihan yang hadir di sepasang mata emas yang berkilauan itu saat cahaya keemasan mekar dari kepalan emasnya seperti matahari yang terik. Membawa kekuatan menakutkan yang cukup untuk meratakan gunung, itu berjalan mirip dengan sambaran petir, dengan keras memalu ke arah dada Mu Chen. Suara teriakan langsung meletus di seluruh lingkungan, sementara sedikit perubahan muncul di wajah manis Ye Qingling, Suer, dan Su Linger saat mata mereka dipenuhi dengan kegugupan. Dihancurkan oleh tinju seperti itu dari boneka tempur bukanlah hal yang menggelikan. Di tengah teriakan itu, sosok Mu Chen dengan cepat muncul dalam sekejap. Melihat tinju bercahaya emas yang akan menyelimutinya, kilatan cepat dan ganas muncul di matanya. Busur petir hitam dengan marah menari-nari di permukaan tubuh Mu Chen, menyelimuti seluruh sosoknya di dalam. Pada saat ini, tubuhnya tampak melebar 1 inci. Fisik Dewa Petir. Mengepalkan tangannya, tanpa sedikit pun keraguan, Mu Chen mengirim tinjunya bergemuruh. Tercakup dalam lengkung hitam dan kilat yang menari, fluktuasi energi yang sangat kuat terpancar keluar darinya. Kedua kepalan tangan, satu besar dan satu kecil, melolong, menghancurkan ruang terpisah sebelum dengan keras menabrak satu sama lain di depan tatapan kaget semua orang di sekitarnya. Suara kisi-kisi logam terdengar pada saat tumbukan saat riak energi hebat yang terlihat dengan mata telanjang tersapu dari pusat kedua tinju. Segera, tanah di bawah titik tumbukan telah runtuh.
Mu Chen dipaksa mundur puluhan langkah, sementara boneka tempur itu juga dikirim kembali, kaki raksasanya menggali 2 jurang besar di tanah. Akhirnya, jatuh telentang, itu menghancurkan tanah di bawahnya. Melihat akibat dari pertukaran tinju ini, rahang orang yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan ternganga sementara keterkejutan dan keheranan memenuhi mata mereka. Mu Chen secara tak terduga mengirim boneka tempur bola-balik dalam kontes kekuatan yang lurus. Seberapa menakutkan kekuatan yang terkandung dalam tinju itu. Menstabilkan tubuhnya, Mu Chen dengan lembut memutar lengannya, meregangkannya saat ekspresi serius muncul di matanya. Boneka tempur itu benar-benar tangguh. Jika dia tidak menerobos, dia akan terluka oleh satu pukulan darinya. Namun, sangat disayangkan untuk boneka tempur, karena Mu Chen saat ini telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, ketika dia bertarung dengan Mo Longzi. Aku tidak akan bisa berurusan dengan 3 boneka tempur jika ini terus berlanjut. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke 3 boneka tempur. Mereka tidak merasakan sakit dan ketakutan, dan begitu pertempuran dimulai, mereka tidak akan pernah berhenti atau merasa lelah. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengandalkan apa yang disebut aura memaksakan untuk menekan mereka, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan mereka secara langsung. Namun, meskipun Mu Chen senang dan tidak takut untuk terlibat dalam kontes head-up, dihadapkan dengan boneka tempur yang tidak normal, dia mungkin tidak dapat menangani mereka dengan baik. Sebuah percikan melintas di mata Mu Chen saat dia memutuskan, karena seperti ini, mari kita menjadi ganas sekali dan untuk selamanya. Ketiga boneka tempur itu melesat ke depan sekali lagi saat kepalan tangan mengepal, semuanya berisi kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung. Menginjak tanah, Mu Chen bergegas ke langit. Bertepuk tangan, raungan yang dalam dan ganas tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Detik berikutnya, pilar merah-merah menyala melesat lurus ke arah awan dari mahkotanya, di dalamnya muncul pilar iblis hitam legam raksasa yang menjulang di atas langit. Pada saat pilar iblis muncul, gelombang aura jahat mengepul dan menyapu. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang akan dapat dengan samar membedakan suara bersenandung dan gemetar saat pilar iblis berusaha melawan kendali Mu Chen. Namun, saat ia berjuang, pola bunga keunguan gelap yang menutupi pilar mulai berkilau dengan cahaya redup, akhirnya menekan perlawanannya. Apakah itu pilar iblis Meru besar? Ekspresi Din Tai Chang dan berbagai sesepuh lainnya langsung berubah setelah melihat pilar iblis. Kilatan cahaya berkilauan di mata mereka, sementara pikiran mereka bergetar karena terkejut. Pada tingkat penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa pilar iblis di depan mereka bukanlah proyeksi lain, tetapi tubuh sebenarnya dari pilar iblis Meru besar. Namun, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, bagaimana dia bisa mengendalikan pilar iblis Meru besar? Pilar iblis Meru besar tampaknya ditekan dan disegel oleh sesuatu. Menjadi orang terkuat yang hadir, Din Tai Chang dapat melihat pola bunga keunguan gelap di permukaan pilar iblis, yang memancar dengan fluktuasi yang berbeda dari pilar iblis. Pola bunga itu menekan jumlah aura jahat yang keluar dari pilar iblis, memaksanya untuk berada di bawah kendali Mu Chen. Setelah penemuan ini, keheranan melintas di mata Din Tai Chang, sebelum secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Melihat dalam-dalam pada Mu Chen di langit, dia yakin bahwa harus ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh yang terakhir. Akan menyegel dan menekan senjata tak menyenangkan dari zaman kuno seperti pilar iblis Meru besar itu, tepatnya hal apa yang bisa melakukan itu. Namun demikian, ketiga boneka tempur itu tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan terhadap pilar iblis Meru besar. Dengan langkah kaki mereka bergegas melintasi cakrawala, mengirimkan serangan kekerasan ke arah Mu Chen. Melihat ke bawah pada 3 sinar keemasan yang menembak ke arahnya, senyum mulai melengkung dari sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia meluncurkan pilar iblis Meru besar. Meskipun dalam keadaan tertekan, bagaimana kekuatan senjata kuno-kuno yang tidak menyenangkan ini dapat dibandingkan dengan orang biasa. Setelah memiliki senjata yang begitu kuat, Mu Chen cukup mampu menekan lawan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Mengangkat tangannya dalam posisi berpelukan, dia dengan kasar mengayunkan tangannya ke bawah. Saat dia melakukannya, pilar iblis raksasa dengan marah menyapu. Mirip dengan gunung, itu membawa ki jahatnya yang mengepul, tampaknya menghancurkan ruang saat melintasi langit.
Dengan cara yang tampaknya tidak mungkin untuk diblokir, itu dengan keras menghantam 3 boneka tempur emas di bawah tatapan tercengang yang datang dari sekitarnya. Ledakan yang sangat besar terdengar. Di bawah pukulan pilar iblis hitam legam raksasa, 3 boneka tempur telah mengangkat tangan emas mereka, menekan pilar yang turun dalam upaya mereka untuk menahannya. Namun, senjata kuno-kuno yang tidak menyenangkan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh mereka. Detik berikutnya, dengan ledakan terakhir, pilar iblis hitam dengan keras turun ke platform batu besar di bawah. Saat platform hancur dan runtuh, ketiga boneka tempur itu hancur tepat ke kedalaman bumi. Pilar iblis berdiri dengan bangga di platform hukuman, retakan raksasa memanjang darinya, sementara 3 boneka tempur ditekan di bawahnya. Pada saat ini, tidak ada satu gerakan pun yang dapat dideteksi dari pilar iblis saat itu terpancar dengan aura jahat yang menutupi langit. Banyak orang membuka mata lebar-lebar saat mereka mengamati tontonan ini di depan mereka. Mu Chen mulai turun dari langit, kemudian mendarat di atas pilar iblis Meru besar. Melihat ke arah 3 boneka tempur yang ditekan di bawah oleh pilar iblis sampai tidak bisa bergerak, dia mengalihkan pandangannya ke arah Din Tai Chang dan berbagai sesepuh lainnya, yang memiliki ekspresi sedikit spektakuler yang ditampilkan di wajah mereka. Sambil menangkupkan tangannya, dia berbicara sambil tersenyum, apakah menurutmu aku telah lulus ujian ini, Din? Keheningan yang mematikan tergantung di sekitarnya. Di sekitar platform hukuman, banyak siswa yang mulutnya ternganga saat mereka terus menatap tontonan di depan mereka. Pilar iblis raksasa diam-diam berdiri dengan bangga di tanah, ki jahat yang menutupi langit saat terpancar dengan fluktuasi yang menakutkan, sementara ketiganya bertarung. Boneka ditekan sampai tidak bisa bergerak, tidak lagi menampilkan keganasan yang hadir sebelumnya. Pertarungan ini telah berakhir dengan kecepatan yang jelas melebihi harapan semua orang. Awalnya, semua orang mengharapkan pertarungan yang intens. Namun, siapa yang mengira bahwa Mu Chen akan mengacungkan pilar iblis, menekan 3 boneka tempur secara langsung. Melihat tanah yang ditekan oleh pilar iblis, ekspresi kosong muncul di mata semua orang saat mereka berpikir, itu adalah 3 boneka tempur yang sebanding dengan ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun, mereka benar-benar ditangani sedemikian rupa. Terlalu tangguh, beberapa orang berteriak. Melihat bagian atas pilar iblis, berdiri sosok kurus, dengan arogan menghadap dunia. Aura mengesankan yang terpancar darinya menyebabkan mata indah beberapa gadis cantik bersinar dalam kemegahan. Kakakmu sangat luar biasa. Setelah mendapatkan kembali kejelasan mereka dari pertarungan mencengangkan yang terjadi di depan mata mereka, banyak anggota asosiasi Dewi Luo tidak bisa menahan tangis keheranan saat emosi membanjiri ekspresi mereka. Cara yang mengesankan di mana Mu Chen langsung menekan ketiga boneka tempur itu benar-benar terlalu menakjubkan. Melihat sosok yang berdiri dengan bangga di pilar iblis dengan matanya yang indah, senyum tipis dan lembut muncul di sudut mulut Luo Li. Melihat pemuda yang berdiri dengan tenang di pilar iblis di tengah suara sorakan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, warna merah tak terkendali muncul di wajah Sulinger yang menggemaskan. Bagi gadis muda ini, yang telah mengalami kebangkitan pertama menuju cinta, tontonan ini jelas memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Apa masalahnya? Terpesona olehnya, kata Su Xuan menggoda. Seketika, rona merah di wajah cantik Sulinger tumbuh lebih dalam, sebelum melihat Luo Li, yang berdiri tidak jauh darinya, menyebabkan cemberut samar muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi lawan sekaliber Luo Li. Orang itu benar-benar tangguh. Selama dia bergabung dengan kami untuk menyelesaikan misi, bahkan Bai Xuan mampu memaksanya ke dalam bahaya yang berbahaya. Namun, sekarang, bahkan 3 boneka tempur dengan kekuatan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi dengan mudah ditekan olehnya, kata Su Xuan, tidak dapat menahan pikirannya. Dihadapkan dengan peningkatan cepat kekuatan Mu Chen, dia benar-benar harus berseru. Kekaguman. Pada saat ini, saya khawatir Mu Chen memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pemimpin peringkat surgawi, kata Sulinger lembut. Namun, mengapa dia tidak melakukan itu? Jika dia melakukannya, dia akan benar-benar menjadi orang dengan ketenaran dan reputasi paling tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Dengan senyum lembut, Su Xuan menjawab, itu karena dia tidak peduli menjadi pemimpin dari peringkat surgawi. Lebih jauh lagi, dia mungkin tidak ingin mendapatkan posisi Shen Changsheng.
Selalu ada pemahaman diam-diam di antara pria, terutama yang sangat luar biasa seperti mereka. Mengangguk kepala kecilnya, Su Ling'er tidak terus berbicara lagi. Pada posisi yang sedikit lebih jauh, dibandingkan dengan seruan heran dan sorakan yang datang dari sekitarnya, Shen Changsheng dan Li Xuantong tampak agak tenang. Melihat dengan kosong pada sosok yang berdiri di pilar iblis di kejauhan, ekspresi rumit muncul di wajah mereka setelah beberapa saat. Sepertinya aku benar-benar dikalahkan kali ini. Pada akhirnya, menghembuskan napas dalam-dalam, Shen Changsheng mengangkat bahu sebelum menghela nafas sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Li Xuantong sedikit menganggukkan kepalanya. Keduanya tahu bahwa jika mereka adalah orang-orang yang berhadapan dengan ketiga boneka tempur itu, mereka mungkin telah dipaksa untuk mundur secara menyedihkan. Ini benar-benar surga selain dari cara menakjubkan di mana Mu Chen telah mencapai kemenangan. Mahasiswa baru itu benar-benar telah melampaui keduanya. Mungkin, mantan tuan dari peringkat surgawi ini mungkin harus mengakui posisinya. Li Xuantong telah bertarung dengan Shen Changsheng di Akademi Spiritual Surga Utara begitu lama. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang mahasiswa baru berturut-turut akan menyusul mereka berdua. Meskipun keduanya sebelumnya telah meramalkan kejadian seperti itu, ketika itu benar-benar tiba, perasaan rumit masih muncul di dalam diri mereka. Bagaimanapun, keduanya adalah pria yang sombong. Namun demikian, saya tidak akan menyerah hanya karena ini, kata Shen Changsheng dengan senyum tipis. Melihat sosok kurus yang berdiri di kejauhan, tatapannya semakin tegas. Menyerah semudah itu bukanlah gayanya, Shen Changsheng. Mendengar kata-kata itu, senyum tipis juga muncul di wajah Li Xuantong. Menyilangkan jari-jarinya bersama-sama, tidak ada kesedihan yang hadir di matanya. Di atas platform hukuman, Din Tai Chang dan tetua lainnya secara bertahap mendapatkan kembali kejelasan mereka, sementara ekspresi yang sedikit aneh muncul di mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa ujian akhir akan dilewati oleh Mu Chen dengan cara yang begitu menakjubkan. Menatap Mu Chen dalam-dalam, tawa akhirnya terdengar dari Dekan Tai Chang saat dia berbicara sambil tersenyum, "Selamat telah lulus ujian akhir. Seperti yang telah saya janjikan, Anda akan mewakili Akademi Spiritual Surga Utara kami dan berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Surgawi tahun ini, bersaing untuk mendapatkan supremasi melawan para jenius sejati di puncak generasi muda di benua Surga Utara." Saat kata-kata Din Tai Chang terdengar, suara sorak-sorai yang menakjubkan langsung meletus di langit sekitarnya, wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan emosi. Setelah bertahun-tahun, Akademi Spiritual Surga Utara mereka akhirnya akan berpartisipasi dalam acara termegah untuk generasi muda di benua Surga Utara. Semoga berhasil, saudaramu. Singkirkan semua yang disebut jenius. Beritahu mereka bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita tidak mau bermain dengan mereka di masa lalu. Begitu kita bermain, kita akan bisa melewati mereka seperti ini adalah sebuah game. Mu Chen, kakak seniormu mendukungmu. Kamu harus berjuang untuk kemuliaan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Suara-suara terus terdengar dari sekitar karena semua siswa jelas sangat emosional tentang masalah ini. Melihat siswa yang dipenuhi emosi di sekitarnya, Din Tai Chang tersenyum tak berdaya. Dengan sedikit pergeseran tatapannya, dia melihat ke arah sekelompok orang yang agak pendiam di antara kerumunan siswa, adalah Shen Changsheng, Li Xuantong, He Yao dan siswa elit yang sebelumnya berada di puncak Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Setelah tokoh paling berpengaruh dalam akademi, mereka secara bertahap telah outsound dan disembunyikan oleh kemegahan meningkat Mu Chen. Selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang tampak baik-baik saja, tampaknya mereka semua memiliki ekspresi yang agak redup. Jelas, pertarungan ini telah memberi mereka pukulan yang cukup besar bagi jiwa dan pikiran mereka. Memberikan lambaian lembut tangannya, Din Tai Chang perlahan mulai membungkam suara sorak-sorai yang menutupi langit. Menyilangkan tangannya di belakang punggungnya, dia berbicara perlahan, "Siswa, apakah kalian semua tahu tentang keadaan saat ini dari Akademi Spiritual Surga Utara kita?" Mendengar pertanyaan tiba-tiba yang diajukan oleh Dekan Tai Chang, setiap siswa melongo, ketika ekspresi kosong muncul di wajah mereka. Dalam beberapa kompetisi akademi spiritual besar yang lalu,
tidak hanya Akademi Spiritual Surga Utara kami yang menempati peringkat terakhir di antara 5 akademi besar, bahkan ada beberapa akademi spiritual elit yang mencapai hasil yang memenangkan kami. Tahun ini, dalam kompetisi akademi spiritual besar ini, jika kami, Akademi Spiritual Surga Utara ingin terus mencapai hasil yang sama, ada kemungkinan besar kami digulingkan dari peringkat 5 akademi besar. Mendengar suara yang dalam dari Din Tai Chang, banyak siswa yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, sebelum merasa malu dan malu yang mendalam muncul dari hati mereka. Ketika mereka menikmati kepuasan yang diberikan dengan berada di salah satu dari 5 akademi besar, mereka telah melupakan situasi berbahaya yang dialami oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Berbicara tentang hal ini, bukan karena siswa kita kurang berbakat. Faktor kuncinya adalah Akademi Spiritual Surga Utara kita tidak menggunakan metode ekstrim yang digunakan oleh akademi spiritual lainnya. Di Akademi Spiritual Surga Utara kami, terlepas dari latar belakang Anda hanya memiliki identitas, yang merupakan siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Kami tidak akan memberikan manfaat besar hanya demi mengikat seorang jenius elit, membiarkan dia berdiri di atas semua siswa lainnya. Oleh karena itu, ada kalanya hasil kami secara alami akan tertinggal. Dengan tangan bersilang di belakang punggungnya, sosok Din Tai Chang tampak sangat mengesankan di mata siswa yang tak terhitung jumlahnya, sementara suaranya yang dalam dan tegas bergema di hati semua orang. Saya tahu bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kami bukanlah tempat terakhir bagi Anda semua. Setelah berlatih dan berkultivasi di sini, suatu hari Anda akan pergi menuju tempat yang lebih besar untuk berjuang, marah, dan bepergian. Namun, saya berharap bahwa setiap siswa Akademi Spiritual Surga Utara akan tetap memiliki kebanggaan sebagai siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Selama Anda tidak pernah lupa bahwa Anda adalah anggota dari Akademi Spiritual Surga Utara kami, terlepas dari apa yang Anda alami di masa depan, selama Anda kembali ke sini, Akademi Spiritual Surga Utara akan menjadi tempat perlindungan terakhir Anda, dan seluruh akademi akan menjadi tamengmu. Keheningan memenuhi seluruh Akademi Spiritual Surga Utara karena setiap siswa, dan bahkan para guru dan sesepuh melihat ke arah sosok yang berdiri di langit yang jauh, emosi melonjak di dalam hati mereka. Bagi mereka semua, dia adalah pilar spiritual dari seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Mata beberapa siswa, terutama gadis-gadis muda yang sentimental itu, telah menjadi sedikit merah ketika kebanggaan dan kesombongan menjadi anggota Akademi Spiritual Surga Utara muncul di dalam hati mereka. Terlepas dari ketenaran dan reputasi akademi, sosok menakjubkan yang berdiri tegak dan akademi ini telah menyebabkan perasaan hangat dan lembut muncul di dalam diri mereka. Mu Chen dengan kosong menatap Din Tai Chang saat dia samar-samar mengerutkan bibirnya. Pada saat berikutnya, senyum melengkung dari sudut mulutnya. Dia merasa gembira bahwa dia telah memilih Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih dan berkultivasi. Dekan yang berani menyatakan bahwa seluruh akademi akan menjadi tamengnya bukanlah orang yang bisa ditemukan dengan santai di akademi spiritual manapun. Melihat para pemuda dan gadis muda yang hadir di sekitarnya, ekspresi lembut yang jarang terlihat muncul di mata Din Tai Chang saat dia perlahan berkata, tentu saja, saya harap semua orang dapat mengingat apa yang telah diberikan Akademi Spiritual Surga Utara kepada Anda. Itu bukan kekuatan, atau kekuatan. Apa adanya, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan mudah menyerah atau menyerah. Bahkan jika kita bukan salah satu dari 5 akademi besar setelah kompetisi Akademi Spiritual besar ini, kita tetap tidak akan menyerah. Getaran samar langsung mengguncang tubuh He Yao, Su Huan, Zhao Qingshan dan siswa elit lainnya dari Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat ini, tatapan mereka yang samar-samar tampak meledak dengan kemegahan, tatapan mereka berubah tajam sekali lagi. Suara tepuk tangan yang memekakkan telinga bergema seperti guntur saat banyak siswa memiliki wajah yang penuh dengan emosi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat dekan mereka yang biasanya keras dan teliti benar-benar mengucapkan kata-kata motivasi dan menakjubkan seperti itu. Di dalam lautan siswa, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong memiliki senyum tipis di wajah mereka. Melangkah maju di bawah tepukan yang memekakkan telinga, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera bertemu dengan mereka. Dekan, melihat ke arah Din Tai Chang, Shen Changsheng tersenyum, sebelum berkata,
kami, tentu saja, tidak akan menyerah semudah itu. Namun, saya berharap bahwa Anda akan mempercayai kami untuk sekali, Din. Kami menyukai Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, kami bersedia memperjuangkannya. Namun, kami memang membutuhkan bantuan. Sebagai contoh, tanya Din Tai Chang dengan heran. Misalnya, membuka pintu kedalaman utara sekali lagi. Berdiri tegak di udara, sosoknya yang sudah lurus tampak semakin lurus, seperti ramrod, mirip dengan tombak yang menembus langit. Terima kasih Ges telah mendengarkan.